Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Khususnya adalah nikmat iman, juga nikmat kesehatan. Sehingga sampai dengan kesempatan ini kita masih bisa berjumpa kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami ingin menjawab ada beberapa pertanyaan dari pemirsa YouTube yang masih kaitannya dengan pelaksanaan amalan di dalam bulan Ramadan ini. Pertanyaannya diantaranya adalah bahwa bagaimana kalau setelah melaksanakan nanti puasa bulan Ramadan ini selesai dan kemudian kita lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Padahal satu sisi ada beberapa hari di dalam bulan Ramadan ini yang puasanya batal atau memang tidak berpuasa karena sesuatu sebab syar'i. Apakah kita harus mendahulukan mengqadha puasa Ramadannya kemudian baru melaksanakan sholat sunnah bulan Syawal tersebut? Atau boleh dibalik, sholat sunnah dulu baru melaksanakan qadha? Ini pertanyaannya adalah seperti itu. Dan juga ada beberapa pertanyaan lainnya. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau kita bicara soal masalah soal puasa sunnah, puasa sunnah di bulan Syawal, ini tentu hal yang sangat, kalau kita mampu melakukannya itu memang sangat luar biasa. Karena pada bulan Syawal ini kan sebetulnya orang masih keadaannya gembira gitu kan, karena memang dalam posisi lebaran kan, posisi bau-bau lebarannya tuh masih sangat terasa banget gitu. Di makanannya masih banyak gitu kan, uang juga biasanya sudah persiapan untuk finansial juga sudah banyak gitu sehingga biasanya ini umumnya rata-rata orang kan kalau sudah ngomong lebaran itu kan dari mulai lebaran tiba itu sampai dengan sekian minggu berikutnya itu kan masih, artinya suasana gembiranya itu di dalam lebaran itu kan masih sangat terasa banget gitu kan, masih sangat luar biasa. Sehingga aktivitas kemana-mana ini memang sudah direncanakan dan sudah memang sudah segala sesuatunya memang sudah dikemas dengan baik gitu ya. Enggak misalnya harus berkunjung ke saudara kan, dan lain sebagainya. Termasuk juga hal-hal yang hubungannya dengan mungkin ada yang pergi ke tempat-tempat wisata dan seterusnya. Artinya kalau orang itu mampu melaksanakan ibadah puasa sunnah bulan Syawal ini kan memang satu hal yang sangat luar biasa. Di samping itu juga karena memang sebetulnya orang yang bisa melaksanakan puasa sunnah
bulan Syawal ini selama 6 hari ya, itu kan pahalanya seperti halnya kita puasa setahun. Ingat Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Yang artinya kurang lebih adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti halnya puasa setahun. Kurang lebih artinya seperti itu. Maka bagi orang yang memang setelah digembleng selama 1 bulan di dalam bulan puasa ini nanti ya, sampai nanti selesai, ini secara otomatis akan akan berdampak atau mengefek pada diri kita tuh memang kekuatan untuk kita senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan itu akan senantiasa masih terasa lebih bagus. Ya. Biasanya kan seperti itu. Maka untuk melakukan suatu ibadah yang lain di luar bulan puasa nanti itu, ini dorongannya tuh masih kuat. Rata-rata semua orang seperti itu. Ya, walaupun bulan Syawal itu suasananya sudah suasana yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan ya hal-hal yang tadi kita bicarakan atau kita utarakan. Tetap semangatnya untuk melaksanakan ibadah itu masih sangat kuat. Dan memang itu yang diharapkan, gitu kan? Ya, diharapkan efek daripada bulan Ramadan itu memang seperti itu. Artinya kedepannya itu jauh lebih baik daripada hal-hal yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Baik itu ibadahnya, amalan-amalan yang lainnya ataupun semangatnya kita, gitu kan? Itu harus lebih jauh lebih kuat atau jauh lebih baik. Itu kan harapannya seperti itu. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Yang jadi pertanyaan tadi adalah bagaimana kalau kita masih punya tanggungan hutang di bulan Ramadan, itu kan mana yang didahulukan, apakah mengkodo puasa wajibnya dulu atau dibalik, gitu. Puasa sunnahnya dulu baru nanti mengkodo. Nah, kalau ada pertanyaan begini kan sebetulnya ya nggak ada yang salah gitu ya, dua-duanya benar saja. Nah, jadi artinya yang jelas ya di dalam melaksanakan puasa sunnah ini, apakah itu puasa sunnah, apa juga melaksanakan qada puasa wajib, itu yang paling jelas itu tidak boleh ya, atau hukumnya haram bahkan ya, hukumnya haram kalau kita melakukannya pada hari-hari yang diharamkan puasa. Ya, karena ada dalam setahun ini kan ada 5 hari yang dilarang kita untuk melakukan puasa apapun, apakah itu puasa wajib atau puasa sunnah ataupun puasa nazar, ya, pokoknya segala puasa itu di 5 hari ini tidak boleh dilakukan. Ini sesuai dengan hadis Nabi besar Muhammad SAW, ya, yang dimana bahwa kalau puasa pada hari-hari ini tidak boleh. Yang pertama adalah ya itu puasa di hari raya Idul Fitri atau di tanggal 1 Syawalnya, ya, pas hari raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua adalah puasa pas pada hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Itu hari yang tidak boleh untuk melakukan puasa. Dan berikutnya adalah 3 hari setelah hari raya Idul Adha, ya, yaitu di hari Tasyrik. Ya, hari raya Idul Adha itu kan tanggal 10 Zulhijjah. Maka setelahnya itu adalah hari Tasyrik, 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 5 tempat atau 5 hari inilah yang kita tidak boleh melakukan puasa. Apakah itu puasa sunnah atau puasa di dalam kita mengqada puasa wajib. Itu kita tidak boleh, ya. Hukumnya haram di situ. Nah, asal bukan di 5 hari itu tadi, ya kita kembali ke puasa sunnah Syawal tadi, ya boleh silahkan.
ya, memang sebagian ulama berpendapat bahwa sebaiknya itu melaksanakan qada puasa terlebih dahulu. Setelah itu baru melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ada juga yang membolehkan sebaliknya. Tidak apa-apa. Ya, puasa sunnah dulu. Ya, karena namanya puasa sunnah yang berurutan ini kan kebetulan juga memang ya, karena begini alasannya. Karena mengqada puasa wajib itu kan waktunya panjang. Ya, pokoknya di hari-hari yang lain itu kan waktunya panjang. Artinya masih dalam setahun yang akan datang gitu kan. Ya, sampai dengan Ramadan berikutnya. Itu kan waktu yang diperbolehkan kita untuk mengqada puasa wajib ya, atau puasa bulan Ramadan kalau kita punya hutang di bulan Ramadan ini. Karena waktunya sangat panjang, maka ya tidak apa-apa kita melaksanakan puasa sunnah dulu, baru mengqadanya entah itu nanti di bulan apa itu, monggo silakan. Ini juga ada yang memperbolehkan seperti itu. Jadi untuk itu ya kembali lagi pada kita sendiri. Silakan, ya kan? Mau puasa sunnah dulu, kemudian baru mengqadanya itu setelahnya, atau bahkan mungkin di bulan yang lain, itu silakan selama masih di dalam sebelum sampai ke Ramadan berikutnya, atau kebalikannya, yaitu diperbolehkan. Pun juga ada ulama yang membolehkan juga puasa sunnah ini juga dibarengi dengan untuk mengqada puasa wajib. Ya, jadi niatnya ya mengqada juga niat untuk puasa sunnah. Ya, itu ya juga boleh ya. Jadi selain menggugurkan untuk hutang puasanya, juga mendapat pahala sunnahnya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Juga ya boleh, silahkan saja. Ya, mana yang kita bisa ngikuti gitu kan, dengan kemantapan hati kita masing-masing. Atau kita tidak perlu meniatkan, artinya meniatkan dengan puasa sunnah dibarengkan seperti itu juga boleh. Misalnya dengan cara menyamakan harinya, ya, menyamakan harinya. Misalnya kan yang namanya puasa Senin Kamis itu kan hukumnya sunnah gitu kan. Kemudian juga puasa hari muti itu ya, bulan ya, setiap bulan itu kan ada puasa putih namanya itu. Itu kan tanggal berapa tuh? Tanggal 4, 13, 14, 15 kan. Ya itu kan 3 hari pokoknya di pertengahan tiap bulan itu kan juga sunnah hukumnya. Nah, maka kalau kita mengqada puasa wajib itu dipaskan harinya dengan hari-hari yang sebagai hari yang disunahkan untuk berpuasa, ya, maka dia akan mendapat 2 pahala. Ya jelas yang pertama adalah kalau mengqada puasa wajib ya berarti sudah membayar hutangnya puasa wajib, plus mendapat pahala daripada kita berpuasa di hari itu, yang mana hari itu adalah hari yang disunahkan untuk melakukan puasa. Ini juga boleh ya. Jadi silakan saja ya, kembali lagi pada diri kita ya, pada namanya keinginan kita ya. Jadi semuanya tidak ada yang salah ya, artinya diperbolehkan. Tinggal ingat yang pertama tadi, bahwa dalam puasa ini yang paling penting adalah jangan pada hari yang dilarang berpuasa. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.